setelah media Daily Mail mengklaim sejumlah pemain MU mengadakan pertemuan di belakang Ruben Amorim. Sumber di ruang ganti mengungkapkan bahwa skuad masih solid mendukung Ruben Amorim. Namun, media lainnya Manchester Evening News memuat kabar sensasional bahwa Amorim tidak sedekat pendahulunya Erik ten Hag dengan skuad Manchester United. Man mengaku sumbernya orang dalam klub yang membocorkan bahwa pelatih asal Portugal itu dikatakan menjaga jarak profesional dengan sejumlah pemain, kecuali Bruno dan Dalot. Demikian pula, Ruud van Nistelrooy diapresiasi oleh skuad United atas pendekatannya yang ramah. Berbeda dengan Ten Hag dan lebih mirip dengan Van Nistelrooy, Amorim adalah sosok yang jauh lebih periang dan ramah dalam wawancara. Penguasaan bahasa Inggris pria berusia 40 tahun itu lebih baik daripada mantan manajer Ajax dan memungkinkannya untuk mengambil pendekatan yang lebih ringan atau lebih analitik. Amorim telah mengakui bahwa menjadi pelatih kepala United di tengah musim yang kacau telah membuatnya kehilangan waktu yang penting untuk menjalin ikatan dengan para pemain barunya yang sebagian menjelaskan jarak ini. Namun, rumor oleh Manchester Evening News juga menyatakan Amorim juga sengaja menjaga jarak profesional karena pemberontakan skuad yang direncanakan musim panas ini. Ini berarti pelatih asal Portugal itu tidak terikat dengan mayoritas anggota skuad. Tur pramusim klub yang dijadwalkan ke Amerika untuk tahun ketiga berturut-turut akan menawarkan pelatih berusia 40 tahun itu lingkungan yang jauh lebih baik dan, yang terpenting, waktu untuk menjalin ikatan dengan skuadnya. Fabrizio Romano baru-baru ini memberikan informasi terkait kondisi Lisandro Martinez. Ia menyebut bahwa sang bek telah sukses menjalani operasinya. Menurut laporan tersebut, Martinez sudah menjalani proses operasi untuk menyembuhkan cederanya. Proses ini berjalan dengan lancar. Tim dokter tidak menemukan kendala berarti untuk menangani cedera sang bek. Alhasil Martinez kini sudah masuk dalam periode pemulihan pasca operasi tersebut. MU pun sudah merencanakan bek tengah penggantinya. Media Jerman, Bild, melaporkan bahwa mereka telah menyatakan minat pada bek tengah RB Leipzig, Castello Lukeba. Pemain berusia 22 tahun itu memiliki klausul pelepasan sebesar 75 juta pound. Namun, jelas Ineos tidak akan mau membayar sebesar itu. Seperti halnya MU enggan membayar harga yang sama untuk Jarrad Branthwaite. Musim panas ini, sepertinya Branthwaite akan tetap di Everton. Sebagai bagian dari pembangunan kembali era David Moyes, mereka bermaksud agar pemain berusia 22 tahun itu menjadi wajah utama proyek mereka. Perannya yang berkelanjutan telah meyakinkan The Toffees bahwa ia akan menjadi pemain yang dapat diandalkan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pemain muda MU, Chido Obi berusia 17 tahun pada bulan November, telah mengklarifikasi nama mana dari dua variasi namanya yang lebih disukainya. Pemain berusia 17 tahun itu, yang direkrut oleh Setan Merah tahun lalu, setelah memecahkan rekor gol di Akademi Arsenal, hingga saat ini dalam karir mudanya dikenal secara bergantian sebagai Chido Obi dan Chido Obi Martin. Menurut Manchester Evening News, pemain tersebut telah meminta nama Martin, yang diyakini sebagai nama tengahnya, untuk dihilangkan mulai sekarang. Dia muncul sebagai Chido Obi di situs web resmi United dan akan dikenal seperti itu jika dia terus membuat terobosan seniornya. Obi bisa saja diberi debut senior.
sejak 8 kali tanpa kemenangan dari Maret hingga Oktober 2008. 5 kekalahan mereka dalam 7 laga terakhir ini lebih banyak daripada yang mereka alami dalam 17 laga kandang sebelumnya di Liga. Memang, Spurs ingin memenangkan 2 laga Liga Primer berturut-turut untuk kedua kalinya musim ini, sebelumnya melakukannya atas Brentford. Tottenham melaporkan bahwa Destiny Udogie, Guglielmo Vicario, dan James Maddison semuanya tersedia untuk bermain melawan United. Tottenham telah mengalahkan United 2 kali di semua kompetisi musim ini, 3-0 di Liga Primer dan 4-3 di perempat final Piala EFL. Sejak 1989-1990 Spurs tidak pernah mengalahkan MU 3 kali dalam satu musim. Sementara tim terakhir yang mengalahkan Setan Merah 3 kali dalam satu musim adalah Chelsea pada 2012-2013. Dua mantan kapten MU sependapat untuk minggu ini. Baik Roy Keane maupun Gary Neville mendukung Manchester United untuk mengalahkan Tottenham pada hari Minggu dalam pertandingan Liga Primer mereka. Spurs dan United sama-sama terpuruk di paruh bawah klasemen dengan hanya sepertiga musim tersisa. Tottenham memenangkan pertandingan Liga terakhir mereka sebelum menderita kekalahan beruntun dalam kompetisi Piala, sementara pertandingan Liga terakhir United adalah kekalahan telak 2-0 di kandang sendiri dari Crystal Palace. United akan menghadapi pertandingan ini dengan skuad yang jauh lebih sehat, setelah juga dapat menikmati waktu luang di tengah pekan tanpa harus bermain di babak playoff Liga Eropa. Tim asuhan Amorim telah kalah di Stadion Tottenham Hotspur musim ini, menderita kekalahan 4-3 dalam pertandingan perempat final Piala Carabao. Meskipun kalah dari Palace, United telah memenangkan 6 dari 8 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Mereka juga akan memiliki waktu luang di tengah pekan, setelah pertandingan melawan Tottenham sebelum melakukan perjalanan untuk menghadapi Everton yang telah bangkit, dengan bertandang ke Goodison Park. Di lini belakang nampaknya Ruben Amorim akan menurunkan trio De Ligt, Maguire, Mazraoui, dengan asumsi Tottenham akan menurunkan Mathys Tel sebagai ujung tombak. Di tengah Ugarte Fernandes akan dipertahankan. Di lini penyerangan ada kemungkinan Ahmad dan Garnacho tidak tergeserkan. Pertanyaan Anda untuk posisi striker. Apakah salah satu dari Zirkzee atau Højlund akan dipilih sang pelatih? Atau tetap nekat menurunkan Maino sebagai nomor 9 palsu?